pengen berhasil harus kuat, pengen kuat harus bersatu, pengen bersatu budayakan silaturahim. Bahkan Rasulullah bilang, siapa orang yang beriman kepada hari akhir, hari kiamat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambung silaturahim. Melalui reuni hari ini satu kebanggaan buat SMP 2 Depok. Kenapa? Karena alumni terbaik dari zaman ke zaman yang solid kompak di kota Depok nih, alumni SMP 2. Kenapa? Karena keberhasilannya udah jelas, begitu panjang perjalanannya, tapi sekarang Masya Allah nggak pernah pudar kumpul kita begini. Kenapa? Dengan kita kumpulkan turun rahmat. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolong kita orang yang merugi. Dengan kita berkumpul, berjamaah, bersilaturahim, turun rahmat dari Allah, keuntungan buat kita. Mana untungnya? Untung ada dua, ada yang kelihatan, ada yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan, hadir kemari kita dikasih makanan, ada kelengkeng, jeruk, anggur, bolu, ada lagi ntar makan jalan kan ya, Bang Iwan ya, makan jalan ntar dikasih piring, empok ngayab aja nyari nasi kemana kek. Tuh, itu untung yang kelihatan. Malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Nah, baru-baru ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang, tapi ada untung yang gak kelihatan. Kumpulnya kita, dosa-dosa dirontogin, pahala Allah kasih begitu besar. Ini jarang-jarang bikin kumpul alumni malam-malam begini. Di sekolahan lagi jarang kita. Kalau nggak mabit dulu, zaman dulu, wah kenang. Kalau sudah masuk ke sekolahan, waduh, ingat zaman-zaman SMP dulu. Di kantin makan bakwan 1, 3, akunya 1. Ada tuh po, zaman sekolah dulu mah. Iya, guru udah paham. Kenapa? Karena guru itu cuma 3, murid yang dikenal 3. Bener kalau guru. Jadi guru nih murid yang kenal 3. Yang satu pinter, yang satu cakep, yang satu buader. Itu guru paling kenal tuh. Tapi kadang-kadang yang buader itu alhamdulillah keluar jadi berhasil. Itu yang kadang aneh. Bener bang? Saya dulu mondok, buader banget. Malam Jumat libur tuh ngelancong keluar. Liling pulang disetrap mulu, ngerokok disetrap, mana ditulisannya dibacaan saya malam ngerokok, nonton layar tancap. Tapi kenapa? Karena emang guru kita taat sama guru. Ini yang hebat bang, ini yang kita nggak dapet. Kenapa? Sebader-badernya kita, tapi kita hormat sama guru. Sebader-badernya kita takut sama guru, maka guru itu ikhlasnya keluar. Sayangnya mereka sama kita, Masya Allah, tadi udah dibahas sama guru kita. Nih kita begini bang, Masya Allah, berhasil karena guru. Makanya pentingnya kita nyari ilmu begitu. Makanya Rasulullah bilang, kun aliman, jadilah engkau orang alim, orang yang mengajarkan ilmu kepada orang banyak. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi guru, au muta'aliman, suruh belajar dulu. Belajar nggak bisa juga, Ustaz emang saya kagak bisa. Belajar udah tua, hilang mulu ingetan. Ya udah, au mustami'an, dengerin, jiping, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender, nggak apa-apa dah. Jiler, nggak apa-apa. Au mustami'an, dengerin. Mustami'an dengerin juga nggak bisa, Ustaz emang repot banget kerja mulu saya. Au muhibban, demen sama pengajian, demen sama ilmu, demen aja udah, demen. Jangan sampai jadi yang kelima, kata Rasul. Jadi orang alim kagak, belajar nggak mau, dengerin rada ogah, sama pengajian rada gedeg. Nih, kenapa? Karena kita kepengen bu, Masya Allah, kita lahir keluar sebagai alumni di sini, kan kita berhasil, alhamdulillah udah berhasil, dan kita tuangkan, contohkan kepada anak-anak didik kita. Karena orang tua prinsipnya begitu, biarin guru mau begini, yang penting murid gue lebih hebat dari gue. Begitu kan?
Orang tua apalagi, tong bapak lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuma jadi RT, lu camat. Bapak lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Artinya orang tua tuh begitu, anak gua harus lebih hebat dari gua. Pendidikan zaman dulu sekarang luar biasa, jauh berbeda ibu. Tantangan anak kita berat. Maka ilmu yang kita dapat di SMP ini kita amalin sama anak-anak kita. Zaman dulu sama sekarang jauh dah po. Dulu kan kita masih kecil, zaman saya dah nonton TV layar tancap enggak, elah po, susahnya kayak apa? Orang tua ngelarang galak tegas, nonton layar tancap aja susah. Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Galak orang tua dulu. Sekarang anak kita bagaimana mau dikuncin pintu ibu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk di rumah, filmnya udah di handphone. Dulu kita nonton layar TV, ya Allah kaca hitam putih po, nonton TV dicas pakai aki, asal akinya udah habis dredet gambarnya bener kan. Tontonan cuma cemen doang, Batman ya enggak tuh, cuma Mickey Mouse lu begitu, Batman. Nah kita habis nonton film Batman pengen jadi Batman tuh. Kenapa? Karena udah sifat anak-anak, hubbu taklid, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia tiru, yang dia lihat pengen dia tiru. Itu sifat anak-anak. Dulu kita begitu. Apalagi zaman-zaman 78, kalau lagi rombongan pakai celana cut bray semua. Iya, zaman-zaman itu ada yang celana yang sempit, celana baggy dulu namanya, yang enggak semut kagak bisa masuk. Kenapa? Karena memang hubbu taklid, seneng niru. Tontonan anak kita sekarang lain. Dulu nonton Batman saya masih kecil, abis nonton film Batman pengen jadi Batman, ambil kain ikat di leher, lompat dari atas meja, lari pok keliling kampung, Batman engkau idolaku. Dulu. Sekarang udah beda tantangannya. Tontonnya boy band, grup band, ikut-ikutin gaya penyanyi. Dulu Bung Karno pernah pesan begitu, berikan aku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia. Wah begitu. Sekarang lain, berikan aku 10 pemuda akan aku bikin boy band. Begitu. Beda zamannya, tontonannya lain. Makanya dulu badernya kita beda dengan badernya sekarang. Tantangan lebih besar luar biasa. TV siang malam nonstop di rumah, anak emak maghrib berebut remote. Bener kan Bo? Tayangan banyak udah yang gak mendidik, masya Allah. Yang sinetron ngajarin yang kagak bener, pacaran, berantem, tawuran, udah macem-macem. Apalagi sinetron orang ketiga pernah tuh po. Ada itu sinetron orang ketiga bikin rusak itu, kagak aja ya po. Apalagi udah kalau udah 7:30 Andin sama si Al itu wah udah berebut mama. Ya Allah, sinetron kagak ada yang mendidik kadang-kadang, ya Allah. Apalagi itu sinetron jeritan hati sang istri, loh TV itu mulu ceritanya, udah kebaca banget, pacaran, nikah, kawin bahagia, naik karirnya, wow jadi bos, direktur kantor, ada cewek sekretaris deketin, jadi demen, akhirnya pacaran, kawinnya ketahuan, akhirnya jatuh miskin po, duit habis diporotin. Wah elah akhirnya minta maaf, udah jatuh miskin sama bini tuanya, dateng ditolak, akhirnya kehujanan po di pinggir jalan. Angin kencang, hujan gede geledek, mobil lewat tabrak jeger, bawa ke rumah sakit. Baru soundtracknya ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta ini. Lagu Rosa ya apal po, emang podong punya TV ini. Tantangan berat. Maka pelajaran yang kita ambil dari guru-guru kita amalin buat anak-anak kita, insya Allah. Nih, makanya Rasulullah bilang qiwamud dunya bi arbaati asya. Dunia bisa kuat, negeri kita bisa maju dengan apa? Rasul bilang bi ilmil ulama. Pertama dengan ilmunya para alim ulama, ilmunya para guru-guru kita. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Ini kita nuntut ilmu dari SMP sampai SMA, terus sampai jenjang karir kita, sampai kuliah S1, S2, dan sekarang udah banyak yang berhasil. Kenapa? Karena memang ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Ini pentingnya pendidikan, ilmu bikin hidup mudah. Mana buktinya? Hari ini saya ngomong di panggung,
yang di ujung pojok kedengeran, Bu. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Teknologi sound system. Ini kalau agak ada speaker lecet gorokan. Bener, Po. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Saya pernah ngecek sound kalau ceramah tabligh, cek sound yang di pojok sana kedengeran enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Ilmu bikin mudah. Hari ini terjadi di Amerika, di luar negeri bisa kita tahu lewat apa? Televisi, internet. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 saya punya engkong berangkat haji, Po, ke Mekah. Tahun 50-60 tuh naik kapal 6 bulan pergi haji. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Wah, kelamaan. Ilmu bikin mudah. Ada ilmunya gampang. Makanya kita disuruh nyari ilmu dengan apa? Orang yang mencari ilmu syaratnya apa? Al ilmu bita'allum. Ilmu dapatnya dengan belajar. Belajar perlu guru. Ini kepala sekolah kita, Masya Allah. Luar biasa guru kita. Makanya ada istilah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan guru itu pahlawan tanpa jasa. Salah. Tanpa tanda, ada tandanya. Kalau guru kagak ada jasanya bukan guru. Berarti guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Ingat, Po, zaman dulu kita, ya enggak? Lupa saya tuh udah. Lagu itu sebenarnya sedih banget. Merah ketika naik-naikan kelas kan itu dicanyiin tuh. Rame-rame di panggung. Kita menetesin air mata baru kerasa, ya Allah, kemarin-kemarin gue sia-siakan guru. Ada guru macem-macem yang kita kagak demen, pelajarannya kita agak suka, ada. Asal diumumin kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget, Masya Allah, Po. Lompat kita dari atas meja. Manggul kempek, dulu mah kempek ngomongnya. Ya Allah, girang. Tapi terasa ketika kita keluar dari SMP, oh ya Allah, terkenang kembali suasana dulu zaman-zaman sekolah. Itulah yang namanya ilmu. Selalu dapat dari guru-guru kita. Jadi ilmu hidup bikin mudah. Makanya kita disuruh belajar, nggak ada batasannya. Maka kita orang belajar nggak ada batasannya, kata Rasulullah. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi, nggak ada batasan waktu kita nuntut ilmu. Makanya pentingnya ilmu di situ. Bahkan ketika anak muridnya sudah berhasil, sang guru ngomong, alhamdulillah, bangga saya punya anak murid ente. Dan anak murid yang udah berhasil, jangan pernah lupakan guru kita. Ini kadang-kadang sombong banget, Bu, ya Allah, tentang lulusan luar negeri, Po, sama gurunya. Emang siapa lu? Nih, gua lulusan LC. Bu, LC. Kita juga LC juga ini, lulusan Covid. La ilaha illallah. Jangan. Seseorang yang memuliakan gurunya, enggak. Bahkan guru saya pesan, ibu bapak, kalau sudah keluar dari sekolah, apa yang dipesan sama beliau guru kita? Jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Sebab orang yang masih minta dihormati itu orang tidak terhormat. Kenapa? Karena masih minta-minta. Hargai orang lain, jangan minta dihargai. Sebab orang yang minta dihargai itu orang tidak berharga. Kenapa? Karena masih minta-minta. Inilah pesan guru-guru kita yang kita ambil. Begitu banyak. Semua kita yang hadir di sini jasa guru. Saya bisa ngomong begini, jasa guru. Dulu waktu zaman mondok pelatihan pidato dulu diajarin sama guru di depan kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat hadirin, hadirat hadirin. Celana merorot benerin. Sampai begitu guru saya ngajarin, Bu. Telaten ilmunya, sabar. Ini yang kita nggak dapetin.
Jangan sok ilmu yang kita udah dapat jangan kita bikin bangga. Artinya apa? Buat maslahat buat orang lain. Ilmu. Maka dikumpulin kita ngaji, kumpul bareng sama guru ngaji, ilmu dapat, ibadah bener. Dosa dirontogin, pahalanya luar biasa. Nih ngaji begini, dosa kita diusak ini po, kumpul begini, dosa diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Rabadah dada kita masing-masing. Banyakkan dosa sama ibadah. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, tetangga. Sudah dosa sama suami po, jangan belaga-belaga budak. Dosa sama suami banyak banget. Kadang mau berangkat ngaji, laki diperintah, gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, ada itu ada. Bukan di sini, sono di laut. Laki lagi tidur bangunin salah, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh ngiat jam, kan salah itu bin. Dia aja yang melek niat jam ya bang ya. Bangun bang, lu lihat no jam berapa. Lah laki lagi tidur suruh niat jam. Bangun bang, oh, rezeki lu habis patok ayam. Lakinya ngomong, emang gue yang ngempanin ayam. Ya Allah, dosa banyak, dosa-dosa dirontogin dengan kita kumpul di taklim, di pengajian. Pahalanya begitu besar. Kumpulnya kita begini ngaji, apalagi sambil udah lama nggak ketemu kita reunian, masya Allah po, luar biasa. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pernah kita sembahyang 1000 jenazah? Enggak pernah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Ya, enggak pakai modal. Nengokin orang sakit sampai 1000. Minimal jeruk 2 kilo bawa kalau nengokin orang sakit. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Oh, saudara lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji, lu pakai diimpus? Yang diimpus sakit ngomong, emang enggak ada yang gua rasa-rasa. Nah kok begitu lu pakai diimpus? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba kalau bawa jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga kadang-kadang. Ya ilah ilallah. Nengokin orang sakit, buah-buahan orang sakit yang dimakanin sama dia. Dosa diangkat po, pahalanya gede. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Kumpulnya kita hari ini dosa dirontogin, pahalanya gede. Bahkan saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau ngomong, andaikan saja pahala kita kumpul di majelis taklim itu ketahuan, kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking aja po, gak ketahuan. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku hidup. Maka jangan terlalu kaku jadi orang. Kesibukan kita banyak, kan disuruh santai. Ada waktunya. Seminggu kita kerja, wah peras keringat, banting tulang po, otak berpikir capek-capek, kan disuruh santai ya mangkong ngaji oma. Satu hari di dalam 1 minggu kita siapin waktu untuk santai, hilangin stres. Seni hidup jadi indah. Ada seni hidup nggak kaku. Baca Quran pakai seni enak didengerin po. Seni hadroh, seni marawis itu anak-anak kita tadi main hadroh itu kan seni. Yang kecil-kecil anak-anak TK itu pakainya merawis dia mak. Bring brek brek bring brek bring brek brek bring brek tuh merawis bu. Yang kendang kecilnya banyak. Anak muda hadroh tuh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan Rasulullah? Tola'al badru alaina. Jatabu tukang bas Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Itu hadroh. Mama biasanya ketimpring rebana. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atqal Atqiya. Ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Tuh mama hebat. Seni bikin indah. Baca Quran pakai seni enak didengarnya, seni tilawah, qori-qoriah yang baca. Baca sholawat pakai seni, coba nggak ada seninya po, kaku baca sholawat, kencang doang. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah, lo kurang enak. Seni bikin hidup indah. Azan di masjid pakai seni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seni, coba kalau nggak ada seninya kaku, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kaget orang. Misal jangan pakai seni yang lain, salah lagu lagi. Anak muda preman baru insaf jadi buat azan po pakai lagu dangdut, enggak resep.
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dua tuh PA bocah. Ya Allah, seni bikin hidup indah, ilmu bikin hidup jadi mudah. Dengan agama hidup jadi terarah. Orang ada agamanya terarah, alhamdulillah. Ini kita kumpul begini pengajian, bikin reuni, kita silaturahim, ya keinget kebayang sama guru-guru kita, keingetan zaman-zaman sekolah dulu. Ini kita ngaji nih Bu. Makanya luar biasa dari angkatan 78 deh kemari banyak lintas angkatan ini solid kompak bersatu. Ini yang jarang. Kadang kan baru 3 tahun aja bikin alumni, ya susah buat ngumpulin. Ini boleh ngumpul, udah po, emang agak susah ini ngumpulin. Ya ilaha illallah, kebayang dulu waktu zaman-zaman SMP kan, ya ilaha illallah, yang cinlok masih di zaman-zamannya cinta monyet, ketemu sekarang nih, ya enggak. Makanya mantan itu alumni hati. Jangan kaget suatu saat akan reuni kembali. Ya Allah, diajarkan kita di sini sama guru-guru kita. Ini adalah bentuk syukur kita sebagai alumni, bentuk terima kasih kita kepada guru-guru kita. Nggak akan rugi orang yang menghormati gurunya, dan nggak bakal jatuh rendah ketika kita menghormati guru-guru kita. Pasti Allah kasih kemuliaan buat kita. Dunia bisa maju, negeri kita bisa kuat dengan ilmunya para guru, ilmunya para alim ulama. Dengan ilmu para guru, insya Allah kita amalin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Satu huruf kita diajarin, Ustaz saya diajarin cuma bacaan alif-alifan sama guru saya, itu udah guru kita. Saya mah bukan penceramah kok, guru alif-alifan di kampung sama alif-alifan. Kalau bahasa orang Betawi mah guru alif-alifan, alif patah A, alif kasroi, alif doma'u, A, I, U itu alif-alifan. Enggak ada singkatannya guru alif-alifan, alif patah A, amplopin. Ada apa singkatannya? Alif kasroi isiin, alif doma'u ya usahain. Masa enggak ada isinya, enggak ada usahain. Bapak taba banyakin. Ada po bakas robi bingkisin. Coba ada mabu bungkusin Bang Iwan, tapatata tambahin, takas roti malu titipin Bang Iwan, nggak dikasih tado matu saya tungguin. Bercanda Bang Iwan ya, mana Bang Iwan ya, bercanda ya, jangan dipikirin ya kalau ada usahain. Ini kadang-kadang menghormatin guru, kadang-kadang aneh. Guru di kampung kita kadang-kadang sekolah kita anterin anak, dia ngaji lekar sama guru kurang penghormatan. Emang Ustaz ngaji lekar ngarepin malam Senin, malam Minggu perek, malam Sabtu dong ngomong anak-anak jangan lupa ya besok malam Senin bayaran, yang gede 20.000, yang kecil goceng. Ditunggu-tungguin malam Senin po itu guru udah girang banget. Ya ilah, malam Senin hujan, akhirnya kagak ada yang datang ngaji. Ada yang bertitik gandong ngaji, ya Allah, yang satu diajarin geblek banget, yang satu udah nyender aja ngiler, yang satu nanya mulu, nanya kan begitu. Ada murid nanya mulu pok, kritis banget nanya mulu, menanya kan begitu bocah sekarang, selalu dikaitin sama akal-akalan. Kita ngajar aja anak-anak kencing kagak boleh ngadepin kiblat, besok kita kencing aja intip. Tuh bocah sekarang tuh ketemu di sekolah Pak Guru bohong, kemarin saya lihat kencing ngadepin kiblat. Ya guru akalnya banyak, tong emang gua kencing ngadepin kiblat kemarin, cuman punya gua takut ke kiri, saya kata itu aja. Nah guru dilawan, guru mah punya senjata pemungkas. Beda po zaman dulu sama zaman sekarang. Bocah sekarang tuh kritis-kritis. Kita ceramah aja diprotes. Anak-anak, siapa orang menyantuni anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Bocah di pojokan nanya, Ustaz nanya, kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ada aja yang ditanya. Itu anak sekarang po. Kalau botak palanya hitung pori-porinya Paul, saya kata aja udah. Bocah sekarang kritis bang. Nih sebagai guru nih, wah harus bener-bener jenius sekarang ngadepin anak-anak sekarang. Beda zaman dulu, kita mah bebel-bebel makan tempe, telur dingin, ya enggak? Wajar sekarang mah udah makanan enak-enak, bocah wajar cerdas-cerdas, mencerdasnya begitu kadang-kadang aneh, pakai akal-akalan diukur sama dia. Ustaz nanya dong, nanya apa? Saya lagi sholat, terus kentut. Itu batal nggak Pak Ustaz? Ya batal Pak Ul. Lu nanya yang bener aja, nanya pengetes gua.
Enggak Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira apakah saya harus wudhu lagi? Ya wudhu dong, udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka Pak Ustadz, lah basuh. Itu dia Ustadz yang bikin pertanyaan masih ganjel di hati saya, nggak masuk akal. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Tuh bocah sekarang. Saya nggak jawab Bu yang begitu. Ngapain daripada kita dokol? Udahlah Pak Ustadz jawab. Enggak, gue tanya dulu lalu. Nanya apa? Lu gue balik tanya dulu. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lah muka saya Ustadz malu. Ya makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Ini Bang. Beda. Makanya ke guru itu diuji kesabaran di situ. Dikit-dikit kalau ngaji bayaran uang patromak, uang minyak. Emang yang ngajar patromak? Ini Masya Allah, mudah-mudahan guru kita Allah kasih berkah. Masya Allah nih. Jadi ilmunya guru-guru kita manfaat. Guru saya pernah ngomong, nyari ilmu susah nyari ilmu, lebih susah lagi ngamalin ilmu. Susah nyari ilmu, lebih susah lagi mendapat ilmu yang manfaat. Alhamdulillah SMP 2 Depok ini begitu banyak alumninya yang sudah berhasil. Abang saya Bang Wisnu sekarang udah jabatannya enak, jadi udah di Palembang sono, tadi dengerin cerita beliau jadi dinas Makassar ya, jadi pajak, yang belum bayar pada pajak awas. Beliau bayar pajak, iya kencing aja bayar po. Saya kemarin di terminal kencing pagi-pagi, mau sedikit goceng, nggak ada kembaliannya, belum ada penglaris tadi ya, nggak ada kembaliannya nih Pak, katanya. Ya udah kencing lagi, begitu kata dia. Lu aja kagak tahu kita udah tiris. Ya Allah, udah ada yang jadi pengusaha, udah ada jadi bos. Masya Allah, berkah. Kenapa? Mereka yang pada berhasil semua itu tidak lain, tidak luput dari doa sang guru. Sebab guru bagian dari orang tua kita. Guru adalah orang tua kita. Maka kata Rasul, du'aul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Guru yang tengah malam dia bangun munajat kepada Allah, dia minta agar muridnya semua menjadi orang yang berhasil. Doa-doa mereka. Kita kadang-kadang kan begitu Pak, nggak tahu. Guru jewer kita, guru ngempos kita, ya Bu, ya guru marah sama kita. Kita sangkanya saat itu kita berpikir guru nggak sayang sama kita, padahal mereka sayang. Lu jangan begitu, bener Bu. Yang dirubah karakternya, lagunya jangan begitu. Ilmu yang diberikan ikhlas, yang manfaat semata-mata agar anak muridnya menjadi orang yang berhasil. Maka khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak bermanfaat buat orang lain. Kita kepengen ilmu-ilmu yang kita dapat minimal kita ajarkan buat anak-anak kita, keluarga kita, apalagi buat banyak orang. Ini alumni yang ada di sini, Masya Allah. Ini kalau bikin acara kan udah jauh-jauh hari ini ya, rapat. Wah, ada ketua persada, ada panitianya, kumpul. Bagaimana nih kita mau reuni tuh kebersamaannya? Ada ayo kumpul dari Mabang Iwan Jul apa di mana? Ya udah, orang berapa nih kita patungan ya? Ngatakan bikin reuni. Ada yang ngasih 10, 20, 30. Mau 30 apa? Kumpul semuanya. Ya udah, urusan tenda ntar gua, ada yang nanggung jawab urusan sound system gua. Oh macam-macam karena udah banyak yang berhasil. Terus kira-kira buat penceramah berapa nih? Tuh kata Bang Iwan, ini lagi musyawarah nih, lagi musyawarah ceritanya, lagi musyawarah, lagi rapat ini. Ya udah Ustaz Tile mah gampang, dia mah ntar gua transfer aja gitu, paling juga 20 dia mah gitu. Ini mah contoh po, contoh, ini contoh doang. Contoh kan lagi berapat ceritanya tuh. Ya gede amat lah, ya ngebiarin dia kan jauh dia rumahnya, dibelain terus sama Bang Iwan saya. Bercanda Bang Wisnu. Ya Allah.
Saya udah seru aja kalau udah kumpul-kumpul begini, masya Allah enak kita. Saya kadang iri gitu ngelihat alumni saya, susah buat ngumpulin. Saya udah berapa kali jadi ketua alumni, susah buat ngumpulin. Pok, ilah bener kita modalin sendiri. Ayo makan di rumah gua, ayo sini kumpul lo. Yang penting kumpul dulu. Ogah, ada aja alasan. Bini gua meriang, anak gua meriang, ada aja. Pok, ya ilah ilallah. Tahu gua nggak punya motor, biasanya kagak ada. Ada aja. Ya ilah ilallah. Kenapa? Kalau udah niat, tulus, ikhlas mata-mata, luangkan waktu. Jangan nyari waktu luang. Semua kita orang sibuk semua. Kalau kita luangkan waktu, pasti ada niat sama kepengen beda. An-niyatu muqtarinan fi fi'lihi, niat dibarengin sama kerjaan. Kalau pengen mah pengen doang, punya duit 100 juta mau bikin rumah, pengen doang, pengen bikin rumah kagak jadi. Tapi punya duit 5 juta, ya enggak, niat bikin rumah. Nih gua kasih tukang, nemu jalannya, niat. Makanya kalau pengen niat kumpul, dateng. Ada yang kagak niatnya, ya emang lagi ya ada aja. Kenapa Bu? Dengan kita silaturahim kan ini ada banyak imbasnya. Manfaatnya apa? Ya Allah, orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh. Bener po, orang dipanjangin umurnya. Padahal udah ada catatannya sama Israel. Ada catatannya, ada. Tanggal 22 Juli Jumat malam Sabtu 2022 saya mau berangkat ke SMPN 2 Depok. Mau ngapain lo ke sono? Menyabut nyawa orang sono. Lah emang udah ada catatannya? Ada ini. Ya udah berangkat, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob, mohon maaf orangnya ini saya pengen cabut nggak ada di rumah. Kemana? Katanya sih pergi alumni reuni SMP 2 Depok. Oh, pada kumpul silaturahim sono. Iya, jangan dicabut. Orang lagi silaturahim lagi reuni tuh. Tunda kata Allah. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang reuni. Ini romannya kagak ada yang pulang. Ingat dia ceramah dari Ustadz Hendra. Bu Allah manfaatnya silaturahim. Ntar malam besok gue mau niat silaturahim sama temen gue. Ntar malam gue mau tahajud dulu. Bangun tahajud kagak jadi po. Israel nyabut orang lagi tahajud, ya Rob. Tunda, ntar aja subuh. Subuh ingat dia, ya Allah ntar gue mau sholat duha sebelum suami gue berangkat kerja. Ya Allah, lakinya berangkat kerja, dia sholat duha. Lagi sholat duha dia minta sama Allah, ya Allah suami saya kerja, rezekinya kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Boleh po doa pakai ada ngapahnya. Kagak jadi Israel nyabut, ya Rob orang lagi sholat duha, jangan tunda. Apa kata malaikat Israel? Saya kelamaan ini di Depok, kagak dapat bolehan dari kemarin. Ya udah pindah po, dia langsung sono ke Sawangan, Telaga Golep. Wah, rumah Pak Wisnu. Ya Allah, mudah-mudahan kita sehat, semuanya panjang umur. Silaturahim bikin umur panjang, rezeki murah, kelihatan rezeki kita. Alhamdulillah, nggak ada ruginya kita bersilaturahim. Kita kepengen kebersamaan, pengen maju negeri kita, pengen maju kampung kita dengan ilmunya para guru-guru kita. Yang kedua kata Rasul apa? Negeri bisa maju, bisa kuat, bisa kompak. Negara kita bisa bersatu dan kompak kuat. Kampung kita bisa kompak dan kuat, bersatu. Yang kedua bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan kita doakan, masih banyak kita berharap pemimpin-pemimpin kita yang sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah. Kita doakan beliau pada sehat, panjang umur, diberikan kesabaran dalam mengayomi kita. Dan yang ketiga, pengen kuat negeri kita dengan apa? Bisa khawatil agniya, dengan kedermawanan orang-orang yang kaya. Allah kasih kelebihan harta. Setelah kita berhasil keluar dari sebagai alumni, ayo kita bantu dengan harta. Ustadz, saya nggak punya harta, duit nggak ada, nggak cukup. Ya udah bantu dengan tenaga. Nih bikin acara hari ini, yang punya harta dia bantu harta kelebihannya. Nggak punya harta, Pak Ustadz saya duit kurang, gajian emang belum. Ya udah pakai tenaga.
Tenaga juga nggak bisa Ustadz, emang saya sibuk banget, anak buah banyak. Ya udah, kalau tenaga nggak bisa juga pakai pemikiran. Banyak sumbangsi pemikiran yang kita dapat melalui acara ini. Pemikiran nggak bisa Ustadz, saya ya nggak bisa dah, lain sama yang lain dah. Saya mah orang habis lulus SMP nggak sekolah lagi. Ya udah, berarti pemikirannya ganti. Udah, bantuin dengan doa. Masing-masing sesuai kemampuannya. Doa nggak bisa Ustadz saya, ya udah bantuin diem aja. Ini kadang aneh Bu, perkumpulan kita ya udah bantuin duit kagak, ya nggak, tenaga kagak, pikiran kagak, ngoceh mulu kerjaannya. Salah itu lo Bang Iwan, yang bener bagaimana? Aku juga bingung ini. Yang begini kita kepengen ada kebersamaan. Dengan kita kebersamaan, apa sih yang nggak bisa kita lakuin? Kerjaan apapun yang berat kalau dirame-ramein jadi enteng. Kebersamaan itu kita buktiin hari ini. Saya ngomong begini nih Pok, ngomong begini di depan. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena bapak ibu dengerin. Ibu bapak ngadepnya kemari. Kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaahnya. Biar kata saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Kata penjaga sekolah itu saya udah lama begitu PA. Makanya kita di sini kumpul pengen semuanya kebersamaan. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Kerjaan kalau kita rame-ramein kompak bersatu enak. Makanya Al Imam Ghazali pesan buat kita, kun kal yadain walatakun kal udunain. Umat Islam kita nih ya enggak, alumni 02 SMP negeri ya enggak, harus seperti 2 tangan hidupnya. Hidup jangan seperti 2 kuping. Hiduplah kita semua sebagai alumnus apa? Seperti 2 tangan. Jangan hidup kayak 2 kuping. Ini kuping bu kanan kiri nggak ada yang akur. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Tapi hiduplah kayak 2 tangan. Kanan dengan kiri berbeda, tapi kerjasamanya kompak. Kiri gatel, kanan nggak pakai diundang. Dateng garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus garuk sendiri. Nggak ada. Nggak ada. Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Sesama alumni saling bertolong menolong kan udah biasa. Itu yang bisa kita wujudkan. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kan tanda tangan ini semua dari kanan. Cakep dia kerjaannya. Yang kiri apa pernah iri? Kagak. Yang kiri mah sadar. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang, biarin gue mah bagian kobelisasi, bagian cleaning service, biarin gue mah di sini. Cuman yang kanan nggak sombong, kerjanya cakep, inget sama yang kiri. Sabar kiri, sabar. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu. Hidup kayak 2 tangan enak, kerjasamanya cakep. Waktu jalan kita lenggang, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang, kiri yang ke depan, kanan gantian. Iya ada gua ngalah ke belakang, cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah bu, jalan begini kayak pampir kita. Itu namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Kita pengen kebersamaan, kekompakan. Orang disebut kaya, ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan, kenapa? Ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang kagak ada bawahannya, lah selepatin bocah. Atasan sama bawahan kudu kompak. Ya enggak, kita semua sebagai alumni kudu kompak. Kita pengen kebersamaan, kekompakan. Lidih biar gede banget, lidih. Lidih kenal kan? Lidih kenal kan bu? Lidih kenal kan? Biar gede banget. Kalau sendirian laler nggak mati. Tapi kalau udah lidih kecil-kecil digabung jadi satu, diikat, sapuh namanya. Jangankan laler, anjing kita gede gempor. Karena kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan kita sesama alumni. Kita pengen bersatu. Dengan kita bersatu kompak, 5 jari kalau 5-5-nya kompak, Masya Allah luar biasa.
mukul bisa, nampar bisa. Nih 5 jari kan beda ini, namanya jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda semua. Alumni juga beda semua nih, orang yang jadi pejabat, ada yang jadi ini, ada semua nih beda-beda. Kalau kompak semua, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar kok. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. Ini satu wadah kita kumpul begitu 5 jari. Ada simbol dalam kehidupan 5 jari. Jempol simbolnya pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol, kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep kok, diginiin nyungsep. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya, alumni ada yang kaya. Kalau orang kaya, telunjuk simbolnya apa yang ditunjuk rapi sama dia. Bangun madrasah sono ya, bangun masjid, itu orang kaya yang nunjuk rapi. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan, wah ditekuk orang kita, agak model lu nunjuk-nunjuk. Nah, orang kaya duduk aja bareng kumpul, orang kaya kentut bu lah, ngomong temennya, waduh bapak sehat, sehat bapak, orang kaya. Ya, coba yang miskin kentut sembarangan, habis dibully kita. Setan lu, bawa bangke bener lu, mau punya adab banget lu kentut, pindah sono pinggir kali, diusir. Tuh, makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Jari tengah simbol dari TNI Polri. Banyak alumni 02 nih, masya Allah luar biasa, ada yang TNI, ada yang Polri, ada yang jari tengah dia. Jadi di tengah adanya. Kenapa di tengah? Netral, kesono enggak, kemari enggak, tengah-tengah dia netral, tengah-tengah nih netral tuh, tengah-tengah netral nih dia. Nih, yang ini jari manis, simbol anak muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan, dharma wanita. Nih mak nih, kelingking dia bang, kecil tapi antem. Yang macam-macam mau kelingking. Laki biar gede kayak apa ditelan. Kelingking kemana aja masuk, fleksibel, ke hidung masuk, ke kuping masuk, kelingking. Nah, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, disodoknya pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol Pak Wisnu lah, sian boros, bola ayam ledes ntar. Masing-masing fungsinya kan enak, kerjasama kompak. Tapi hati-hati, 5 jari ada kelemahan juga, kudu sadar. 5 jari ada lemahnya juga, kelingking kalau suit ketemu jempol. Di mana-mana yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan, jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi kelingking, Ibu Hawa. Ayo deh ayang beb, mam dong tayang mam, akhirnya kerayu-rayu Nabi Adam makanlah buah khuldi, rayuan bininya nyangkut di tenggorokan, maka laki-laki ada jendolannya di leher. Tuh ntar pulang ibu pegang leher suami dah, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nyangkut di dada dia. Kenapa? Lehernya licin, nggak bisa nyangkut di dada. Bersyukur, alhamdulillah. Untung nyangkut di dada bu. Bapak kalau nyangkut di dengkul, ribet lah, berabe. Anak nangis minta tetein, angkat dengkul dulu. Mimi tayang mimi lah, ribet. Nyampe di dada tebelah 2. Alhamdulillah, syukur tebelah 2. Kalau 1 doang lo kayak tumor. Kelingking bisa ngalahin jempol, hati-hati. Tapi nggak selamanya jempol menang mulu, kelingking menang mulu. Kelingking kalau sudah ketemu telunjuk baru kalah. Kenapa? Telunjuk orang kaya. Perempuan biasanya kan asal niat duit udah teklok, ngaku aja po. Bukannya matre, enggak. Ibu, siapa bilang matre? Itu udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia 3: cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada ustazanya yang ngajarin. Yang kagak hilang, mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit.